Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, kita bertemu kembali dalam program kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan tentunya malam hari ini bersama saya Tulus Manulang akan menyampaikan firman Tuhan kepada sobat pendengar yang dikenan Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari saudaraku pendengar menundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, pada malam hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau pada malam hari ini Tuhan Engkau berikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan di radio ini. Kiranya Engkau boleh memberkati firman-Mu Tuhan, sehingga kami yang mendengarkan firman Tuhan boleh diberkati Tuhan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, topik firman Tuhan pada malam hari ini adalah Tuhan menentang keagamaan yang diorganisasikan, yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 4 sampai dengan 6 dan 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Ayat 9, saudaraku. "Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya. Langsung kita ke ayat 19 dan ayat yang ke-20. "Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, 'Tidak, harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang.'" Terpujilah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebagaimana topik kita tadi, Tuhan menentang keagamaan yang diorganisasikan. Kita tahu saudaraku, di zaman ini hampir semua manusia di muka bumi ini memiliki agama. Entah itu keagamaan yang diresmikan, entah itu keagamaan secara budaya, atau agama yang tidak resmi. Intinya, hampir semua manusia di muka bumi ini mempunyai agama. Kata agama adalah sebuah penutup. Artinya, untuk menutupi sesuatu. Nah, ada sebuah perbedaan yang sangat besar antara agama dan keselamatan. Agama adalah sebuah penutup, sementara keselamatan adalah sebuah kelahiran, sebuah karunia atau pemberian dari Allah, dan itu tidak bisa dicapai oleh manusia manapun, atau kelompok manusia manapun, atau gereja manapun. Itu adalah secara individu, di mana Allah memberikan karunia kepada seseorang. Nah, Adam memiliki agama, tetapi tentunya dia sendiri yang membuatnya dari daun pohon ara, dan itu tidak berguna di hadapan Tuhan. Adam membuat teorinya sendiri dan mencoba membuat jalan untuk menemukan keselamatan pada sesuatu yang sudah dia kerjakan sendiri, dan Allah menolak itu dari Adam. Adam membuat bagi dirinya sendiri sebuah penutup atau agama dari daun-daun pohon ara, membuatnya sendiri, mencoba melakukan sesuatu bagi dirinya sendiri, tetapi Allah menuntut kematian untuk sebuah pendamaian. Daun-daun inilah yang menjadi agama saudaraku. Ingat saudaraku, saya ulangi, daun-daun inilah yang menjadi agama denominasi di akhir zaman ini. Jadi, Adam yang pertama yang membuat daun-daun itu menjadi sebuah penutup, itulah yang ditiru oleh umat manusia di akhir zaman ini menjadi sebuah agama yang kita kenal pada hari ini.
Mari kita lihat dalam teks pembacaan firman Tuhan tadi. Di sini ada seorang nabi, yaitu Nabi Samuel, yang menjadi juru bicara Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi Samuel akan memberitahukan segala sesuatu yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa itu tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka. Dan bahkan Tuhan sendiri yang sudah memimpin mereka di sepanjang zaman-zaman, mulai dari nenek moyang mereka, Abraham. Tetapi ketika bangsa itu melihat ke kiri dan ke kanan, yaitu bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka, mereka ingin seperti bangsa-bangsa di luar mereka. Perhatikan saudaraku firman Tuhan ayat 4 tadi. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama. Disinilah awal mula petaka itu saudaraku. Ketika tua-tua Israel ini datang kepada Samuel untuk meminta raja. Jadi bukan seperti zaman sekarang ini ada demo besar-besaran di kota Jakarta, yaitu misalkan demo buruh ada 100.000 orang berdemo ke istana supaya UMR naik. Bukan saudaraku. Ini yang datang adalah tua-tua, orang-orang terpelajar. Siapakah tua-tua ini saudaraku? Sebagaimana tadi saya katakan tadi, orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang lebih tahu isi Alkitab dibandingkan dengan para jemaat. Apakah yang mereka lakukan? Meminta seorang raja, yang artinya menolak Tuhan sebagai raja atas mereka, menolak kepemimpinan Tuhan atas bangsa Israel. Perhatikan saudaraku, dua hal ini dipimpin oleh seorang raja, yaitu Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dipimpin oleh seorang raja, yaitu manusia. Dan ketika bangsa Israel memutuskan untuk dipimpin oleh seorang raja, mulai saat itulah mereka telah menolak raja mereka yang sesungguhnya, yaitu Yehova, Allah nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perhatikan apa konsekuensi yang mereka akan terima ketika mereka dipimpin oleh seorang raja. Ayat yang ke-20. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Perhatikan, bangsa itu ingin sama dengan bangsa yang lain. Dan yang lebih parah lagi saudaraku, bangsa itu mau dihakimi oleh raja yang mereka pilih itu. Oh saudaraku, sesuatu yang sangat membutakan bangsa itu. Kalau sampai ada seorang manusia di dunia ini yang bisa menghakimi kita, maka sudah tamat riwayat kita. Tamat saudaraku. Kenapa? Bagaimana mungkin seorang manusia di dunia ini yang lahir dari dosa bisa menghakimi kita, bisa menghakimi saudara? Itulah persoalan manusia di akhir zaman ini saudaraku. Kita melakukan sesuatu atas pertimbangan atau saran-saran para tua-tua, para pendeta di gereja, para pemimpin agama masa kini. Saya berikan contoh soal baptisan sebagai contoh saudaraku, karena begitu banyak saran-saran yang tidak alkitabiah soal baptisan. Kalau saudara para pendengar Radio Prestasi malam ini ditanya, baptisan yang benar itu seperti apakah? Lalu para pendengar mungkin akan menjawab. Ini jawaban pertama. Dibaptis percik di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu mungkin ada jawaban yang kedua. Dibaptis selam di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu ada lagi jawaban yang ketiga. Dibaptis selam di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Bahkan akan ada begitu banyak jawaban yang berbeda-beda saudaraku. Kenapa bisa berbeda-beda jawaban saudaraku? Jawabannya adalah karena saudara mendengarkan penjelasan para pendeta. Saudara mendengarkan penafsiran para ahli teologi, yaitu para tua-tua tadi. Lalu yang benar bagaimanakah? Bertanya kepada Nabi. Karena Nabi lah juru bicaranya Tuhan di setiap zaman. Nabi Samuel lah jawaban atas setiap pertanyaan di zamannya. Dan tentu di zaman ini pun sama. Karena Tuhan tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selamanya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Jadi jawaban yang benar sebagaimana firman Tuhan katakan,
Baptisan yang benar adalah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun malam ini kita tidak bahas secara detail tentang baptisan. Itu hanyalah sebuah percontohan. Nah, perhatikan saudaraku, Tuhan menolak kepemimpinan manusia atas bangsa Israel. Sebagaimana topik kita tadi, mengapa Tuhan menolak keagamaan yang diorganisasikan? Dan itulah yang terjadi juga sampai hari ini di dalam gereja-gereja yang diorganisasikan. Kalau kita lihat sejarah gereja di Kisah Para Rasul, gereja itu tidak diorganisasikan. Gereja itu langsung dibawa kepemimpinan Tuhan, yaitu para rasul. Karena Tuhan sudah menempatkan para rasul tersebut untuk menjadi juru bicaranya Tuhan, sebagaimana Samuel juru bicaranya Tuhan. Tetapi perhatikan saudaraku, gereja di Kisah Para Rasul tersebut tidak bertahan lama ketika mereka mau diorganisasikan oleh Konstantin. Saya ulangi saudaraku, ketika gereja itu mau diorganisasikan oleh Konstantin sekitar tahun 300-an, Tuhan langsung menolak keagamaan tersebut. Wahyu 2 ayat yang keempat. Ini gereja Efesus mendapatkan peringatan yang serius dari Tuhan. Dikatakan demikian, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi ketika gereja mula-mula itu menerima organisasi keagamaan, mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Dan puncak penolakan Tuhan kepada gereja yang didenominasikan itu, kita lihat di Wahyu 3 ayat 16 dan ayat yang ke-20. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dan ayat yang ke-20, perhatikan saudaraku. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi yang pertama Tuhan muntahkan gereja yang suam-suam kuku. Dan yang kedua adalah Tuhan sudah berdiri di luar gereja masa kini, saudaraku. Tuhan tidak bisa masuk ke dalam sistem gereja masa kini. Orang bisa berkata, Tuhan memberkati gereja kami, atau Tuhan membuka rahasia kepada gereja kami. Itu semua omong kosong belaka, saudaraku. Perkataan yang sia-sia. Jangan dengarkan itu, saudaraku, dimanapun saudara berada malam hari ini. Tapi saya mau menjelaskan di sini supaya saudara tidak salah mengerti ketika mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Ini sebuah contoh. Ada nama sebuah gereja. Misalnya nama gereja itu adalah Gereja Yesus Juru Selamat Dunia. Jadi itulah nama denominasinya, Gereja Yesus Juru Selamat Dunia. Perhatikan, bisa saja ada orang percaya sejati di dalam denominasi tersebut, tetapi denominasi tersebut tidak mempunyai peranan apapun, sehingga orang atau jemaat yang ada di dalamnya adalah orang percaya sejati. Bisa saja saudaraku. Untuk itulah pada malam hari ini, ketika firman Tuhan kita dengarkan, kita yang percaya sejati kepada Tuhan meninggalkan sistem-sistem denominasi tersebut, karena denominasi itu tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan. Sekarang lihat, pesan di zaman ini tidak bisa hanya mengatakan misalnya, gereja kami mendapatkan kebenaran, dan kami mendapatkan keberkahan yang luar biasa, dan lain sebagainya. Tetapi gereja yang sejati di akhir zaman ini mendapatkan kebenaran karena itu adalah firman Tuhan yang sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab. Dan kemudian sesudah firman dimunculkan, itu pasti dibuktikan dengan benar oleh firman. Yesus dengan benar dibuktikan Allah oleh firman. Dia berkata, jika kamu mengenal Musa, kamu pasti mengenal hariku. Nah, saya akan bacakan firman Tuhan di sini tentang Nikodemus yang bertanya tentang apa maksud dilahirkan kembali sebagai percontohan. Yaitu Yohanes 3 ayat 9 sampai dengan 10. Ini tentang percakapan Nikodemus dengan Yesus. Ayat 9. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Yaitu tentang kelahiran kembali. Ayat ke-10, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Jadi perhatikan saudaraku, meskipun seorang Nikodemus yang notabene Tuhan Yesus sendiri
mengakui bahwa dia adalah seorang pengajar Israel. Artinya, Nikodemus ini kalau di zaman ini adalah seorang pendeta di gereja. Namun demikian, Nikodemus tidak mengerti tentang kerajaan Allah, tidak mengerti firman Tuhan pada zamannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara boleh bangga dengan para pendetamu, boleh bangga dengan porhangirmu, boleh bangga dengan dokter-dokter teologiamu, entah apa lagi saudaraku jabatan-jabatan yang bagus di gerejamu. Tetapi mereka itu semua tidak akan bisa membukakan firman Tuhan kepada saudara. Saya mengutip perkataan Nabi di sini yang terakhir untuk menutup saudaraku, yaitu saudara kita William Branham sebagai Nabi akhir zaman. Dengarkan saudaraku. Dan sekarang pertama-tama, alasan bahwa saya tidak menjadi anggota mereka atau menjadi anggota gereja denominasi dan sudah berbicara menentangnya adalah pertama-tama karena saya sungguh tidak percaya bahwa organisasi kekristenan itu alkitabiah. Mari kita berhenti sejenak di sini saudaraku. Saya ulangi, Nabi berkata, organisasi kekristenan itu tidak alkitabiah. Saya percaya itu tidak alkitabiah. Dan itulah yang akan saya coba malam ini. Berusaha keras dengan kasih karunia Allah untuk membuktikan kepada Anda bahwa itu tidak alkitabiah, tidak sesuai dengan kebiasaan dengan memiliki organisasi apapun. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan kita adalah penggenapan dari nubuatan firman Tuhan di akhir zaman ini, bukan kredo-kredo dan liturgi-liturgi. Sungguh karena demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan menambahkan berkat-berkatnya kepada kita malam hari ini. Amin. Dan kalau saudaraku ingin bertanya tentang pesan yang saya sampaikan pada malam hari ini, silakan saudaraku bisa menghubungi kami atau bisa menghubungi Radio Prestasi FM malam hari ini, atau bisa menghubungi kami di 0813 102 30912. Tuhan memberkati. Amin.